seorang anak budak menendang sebuah batu hingga melayang tepat ke arah tuannya. Sang tuan muda begitu terkejut, tubuhnya kaku dan tak sempat menghindar. Pada saat bersamaan, ibunya baru kembali dari luar. Melihat kejadian itu, ia spontan berlari dan menubruk tuan muda hingga terjatuh, menyelamatkan nyawanya. Namun ketika nyonya rumah datang dan mendapati tuan muda terluka, kemarahannya meledak. Dengan penuh amarah, nyonya lalu mengikat si anak di halaman. Ia memaksa sang ibu untuk menggulung celana dan mencambuknya dengan rotan. Anak itu meraung marah melihat ibunya, tetapi ia sama sekali tak berdaya dan ia hanya bisa menangis. Tak lama ayahnya datang. Ia menarik anak itu dan membawanya ke hutan. Menggenggam tangan kecil putranya, ia mengangkat tongkat kayu, bersiap untuk menghukum. Anak itu menangis keras, terus memanggil ayahnya dengan suara pilu. Namun bahkan binatang buas pun tak tega melukai anaknya sendiri. Tongkat itu pun terlepas jatuh ke tanah. Ayah dan anak itu akhirnya berpelukan erat, sama-sama diliputi rasa pedih. Meski begitu, karena dianggap melukai tuannya, sang anak tetap harus menanggung hukuman. Demi menyelamatkan putranya, sang ayah berlutut di hadapan tuan besar dan nyonya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tak sanggup mematahkan tangan anakku, namun izinkan aku tinggal di luar rumah sebagai gantinya." Tuan besar marah, "Kau berani bicara begitu? Seharusnya kau memohon ampun, bukan malah meminta tinggal di luar." Tetapi sang ayah tetap teguh, "Beri aku satu peti ikan yang hampir rusak. Aku bisa menukarnya dengan 10 gulungan kain. Jika gagal, hukumlah aku. Kain tentu jauh lebih berharga daripada ikan." Tuan besar akhirnya menyetujui. Sebelum pergi, sang ayah minum bersama putranya. Dengan nada berat, ia berpesan, "Jangan pernah memperlihatkan kekuatanmu lagi. Anak seperti dirimu disebut anak pejuang, kelak bisa jadi jenderal besar. Tapi bila raja mengetahui seorang anak kuat lahir dari keluarga rendah, ayah, ibu, dan kakakmu akan jadi korban." Anak itu begitu terkejut hingga gemetar lalu cepat-cepat mengangguk. Keesokan harinya sebelum fajar, ibunya menyiapkan kue beras untuk bekal. Di puncak bukit, dua anak itu sudah menunggu. Kakak sulungnya menahan air mata memberi hormat dalam-dalam pada sang ayah. Mereka menangis terseduh melepas kepergian sang ayah dengan hati berat. Kasih seorang ayah memang tak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian untuk berkorban demi anaknya.